Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sallallahu ta'ala bil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-islamu wa la yu'la 'alaihi." Sadaqallahu al-'azim wa sadaqa rasulul amin wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian dan semua asatidz dan juga semua jamaah yang hadir kembali di sini dan juga kepada seluruh panitia. Alhamdulillah, ini rangkaian safari dakwah program Mu'alaf berdakwah dari Tiongkok Muslim Inspiration untuk yang kesekian kali dan di sini untuk yang kedua kalinya. Ini belum bisa jawab. Kemarin udah diajarin. Nih bapak-bapaknya kemarin pulang ibunya bilang ini. Belum. Ibu gimana ceritanya? Atau kita mah jangan kalah sama anak muda. Anak muda sekarang baru SMP itu udah peluk-peluk. Sudah wa'ainian. Jangan pakai bahasanya yang lain. Ngomong-ngomong suara saya kayaknya agak gemar. Bagus. Berarti saya doang yang dengar agak gemar. Ke belakang jelas. Beneran. Bapak-bapak masih ingat Dewi Kwan ya? Oh iya. Ibu-ibu masih ingat ada janda cantik kampung sebelah? Oh, berarti nggak jelas Pak suaranya Pak. Nggak jelas. Ibu-ibu masih ingat kalau misalnya ada diskon? Oh, dengar kalau ada diskon kayaknya. Pura-pura aja. Ya, kita lanjutkan masalah cinta. Tadi saya masuk, alhamdulillah, ternyata ada rasa rindu yang saya lihat di wajah panjenengan semua. Artinya apa? Allah telah mengikat hati kita dalam ikatan ukhuwah. Jadi biasanya kalau ada yang tausiah atau ustaz datang kemudian tidak disukai, ya dia lagi. Ada yang lain sih, kan gitu. Kan begitu nggak Bu? Nggih. Iya Pak, kan ngono Pak. Kalau nggak disukai, apalagi kalau misalnya kita punya tetangga misalnya sombong, dia lewat, yang lewat dia lagi, ya pamer mobil lagi, kan gitu ya. Biasanya kan gitu. Tapi kalau misalnya dicintai begitu datang, masya Allah, gitu. Lama tak berjumpa, gitu ya. Alhamdulillah. Berarti saya ngajarin cinta bercinta sudah berhasil. Nih, sudah berhasil bagaimana kita mencintai sesama saudara kita. Nah sekarang, kalau ada rindu, itu artinya ada perhatian, ada kasih sayang di sana. Kita kalau nggak ketemu anak, kita akan rindu, ya, pasti rindu. Nggak ketemu tetangga yang baik, pasti rindu. Ketika tetangga yang baik itu pindah, kita sedih. Betul begitu bapak-bapak. Nah, kenapa saya tanya tetangga yang baik pergi itu bisa rindu? Karena bisa bapak-bapak yang sering nongkrong bareng kita sambil ngopi. Atau ibu-ibunya yang lebih sering ngerumpi bareng. Ini ada tetangga nih yang lebih sering ngerumpi bareng ibu-ibunya atau bapak-bapaknya sering nongkrong bareng. Berarti bapak-bapaknya bapak-bapak baik semua. Ini kalau nongkrong dijemput sama ibunya. Jadi gitu. Ya alhamdulillah bapak-bapak punya istri yang perhatian ketika bapak nongkrong terlalu larut malam, bapak dipanggil. Ya alhamdulillah.
Tapi bukan takut ngelancong ke kampung sebelah kan ya, Bu? Oh enggak, iya. Di kampung sebelah ada apa sih tadi katanya? Jadi begitupun pula rasa rindu itu ketika kita sudah mencintai Allah. Ada rindu di antara waktu sholat satu dengan waktu sholat yang lain. Kita akan menunggu. Kita akan mencari gitu. Rindu ketemu Allah. Rasanya kayaknya ada kurang ketika azan dikumandangkan kita masih belum bisa sholat. Bahkan di antara teman-teman yang biasa sholat duha itu biasanya ngerasa ada yang kurang ketika menjelang zuhur belum sholat duha. Tidak tenang hati kayak gitu. Itu sudah ada rasa rindu. Kemudian ketika sudah ada rasa rindu, kita merasa memiliki sense of belonging, kata bahasa Jermannya. Bahasa Sunda sebelah barat lagi kan Ustaz. Sense of belonging, rasa memiliki. Kita tidak akan mempertahankan sesuatu ketika kita tidak punya rasa memiliki. Contoh, ibu-ibu dan bapak-bapak punya tetangga janda cantik. Ah, Ustadznya ngomongin janda mulu. Iya, janda selalu di depan. Janda selalu di depan, makanya saya ngomongin janda mulu. Jadi ini kan analogi yang luar biasa gampang dicerna. Kalau saya pakai analogi atau perumpamaan yang lain nanti nggak ngerti. Kalau ini pasti ngerti. Misal, bapak sama ibu punya tetangga janda yang cantik. Kemudian janda itu digodain oleh tetangga yang lain. Kira-kira suami ibu marah nggak? Enggak. Itu nggak mungkin. Walaupun jandanya lebih cantik dari ibu, betul? Paling ngomong, kenapa nggak terima godaan aku ya? Gitu paling. Kalau aku godain terima nggak ya, dilayanin nggak? Kan gitu paling ya. Nggak mungkin marah-marah. Coba ibu digodain sama tetangga yang lain. Pisau dapur keluar, Bu. Betul, Pak? Betul, Pak? Ibunya digodain sama tetangga. Pisau dapur keluar nggak, Pak? Bapaknya nggak nyaut, soalnya punya pedang, katanya. Punya katana, Pak. Gitu. Kalau saya punya karisma, Pak. Kalau Bapak punya katana, roda 4, saya di rumah ada karisma, Pak. Roda 2. Mereknya Honda. Jadi ini sebuah pertanyaan. Kenapa ketika suami ibu melihat tetangga itu digodain, tetapi nggak marah, karena nggak punya rasa memiliki, karena tidak memiliki. Tetapi ketika seorang suami istrinya digodain, dia pasti marah. Kenapa? Karena dia rasa memiliki. Ketika mempunyai rasa memiliki, maka dia akan melindungi apa yang dia miliki, bahkan dengan nyawanya. Betul, Pak? Betul. Benar, serius gitu. Karena kenapa? Saya seorang suami. Saya bisa bicara begini kenapa? Karena saya ngalamin sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, bagaimana rasa memiliki, rasa melindungi itu ada. Jadi berbanggalah ibu ketika suami ibu itu galak. Ibu, betul. Kenapa? Karena nggak ada orang yang berani menggodain itu. Betul ibu? Bersyukur punya suami galak. Ada nggak yang suami yang galak di sini? Nanti begitu pulang, ya begitu pulang bapak, ini dah gitu. Ternyata galaknya bapak itu untuk melindungi aku. Benar, Bu. Ini seperti itu, beneran. Jadi kalau sudah merasa memiliki, akan ada rasa untuk memiliki dan melindungi. Demikianlah dengan agama kita. Makanya kalau kita lihat sirah-sirah Nabawi, Rasulullah dikasih pupnya onta, Rasulullah nggak marah. Fatimah, putri kesayangan Rasulullah, menangis membersihkan tai onta di punggung Rasulullah. Rasulullah menenangkan Fatimah. Ketika Rasulullah dihina oleh musuhnya, Aisyah itu, Bunda Aisyah, itu ngomel. Kata Rasulullah, tenanglah Umair. Apa Umair? Apa? Pakai shadow? Apa? Merah pipi ya.
Tapi kalau Bunda Aisyah tuh alami Bu, tidak dikasih lipstik kemudian diusap, memang kulitnya memerah. Jadi ada orang Arab yang cantik itu memang kulitnya memerah. Dan orang-orang yang putih biasanya memerah. Nah, saya ini agak memerah karena saya agak putih. Ditambah sama sinar. Capek Ibu, makanya memerah wajahnya. Jadi tadi kita habis olahraga dorong-dorong mobil. Saya sendiri jam setengah. Berarti masih ada 5 menit lagi. Tuh, materinya udah habis ini Bu. Gimana Bu ceritanya? Aduh, kalau kemarin bisa panjang karena kita diulur. Nah, karena sekarang diperpendek udah habis materinya, gimana ini? Berarti kita ngerumpi aja lah ya. Nah, ya, jadi gitu. Kalau kita dengar kembali kepada Rasulullah, kita mendengar bahasanya Rasulullah itu kalau dihina dirinya itu nggak apa. Tapi kalau dihina tentang Islamnya, Rasulullah marah. Sama umat Islam juga banyak kita temuin begitu sabarnya, termasuk saya Ibu. Saya ini kalau diajak berantem sama orang nggak mau saya, gitu. Kecuali terpaksa Bu. Saya udah nggak tahan baru itu. Kenapa? Dipikir berantem itu ya menang ya bonyok, gitu kan. Kalah apalagi. Nah menang belum tentu, ngapain ribut kan? Kalau saya prinsipnya gitu. Nah, tetapi kalau agama yang dihina, darah mendidih. Dihina gitu. Ya, jadi hati-hati nih orang-orang yang biasanya suka melihat Muslim itu sabar, jangan pernah senggol agamanya, kan gitu. Karena sense of belonging, rasa memiliki. Nah, rasa memiliki ini pun akan nantinya menjadikan kita akan memenuhi apa yang diingini oleh sang sesuatu yang kita cintai. Jadi kalau kita menikah dengan istri, apa maharmu sayang? Ya, ada yang bilang gitu. Apa maharmu sayang? Wahai adinda yang begitu menawan, jika ku pinang engkau, apakah maharmu? Pernah begitu? Ya kurang lebihnya kan begitu ya. Bapaknya nggak puitis ceritanya. Bagus istri saya nggak bawa ke sini. Kalau enggak dibilang kami sendiri aja nggak puitis ngelamar saya katanya. Jadi apa yang diinginkan oleh calon istri maka akan dikasih, betul. Karena mencintai, ingin memiliki. Nah, begitupun dengan Islam. Ketika kita memiliki Allah, kita memiliki Islam, kita mencintai Islam, mencintai Allah, maka kita akan sangat takut untuk membuat Allah itu marah. Kita akan hati-hati untuk membuat Allah itu tidak suka kepada kita. Dan kita akan mati-matian mengejar ridhonya Allah. Apa yang Allah perintahkan akan kita kerjakan. Apa yang Allah inginkan akan kita kerjakan. Apa yang Allah cintai akan kita kerjakan. Bahkan saya kalau hitung-hitungan selalu mengusahakan bisa diganjil. Kenapa? Karena ada hadis Allah itu satu, artinya ganjil. Dan Allah menyukai yang ganjil. Allah itu tunggal. Kayak gitu ganjil. Dan Allah mencintai yang ganjil. Bahkan banyak lagi Rasulullah itu mencintai umatnya. Bahkan ketika Rasulullah itu wafat, ummati dari umatnya. Terus apakah kita tidak mau mencintai Rasulullah? Sedangkan Rasulullah ketika mau wafat, yang dipikirkan bukannya diriku. Bahkan ketika bertanya kepada malaikat maut, wahai Israel, beginikah rasa sakitnya ketika sakaratul maut? Apa kata Rasulullah? Timpakan semua rasa sakit sakaratul maut untukku agar umatku tidak merasakan. Itu begitu cintanya Rasulullah. Terus bagaimana cinta kita kepada Rasulullah untuk membalas cinta yang begitu besar? Disunnahkan nama Rasulullah begitu keluar rumah kaki kanan dulu, keluar masjid kaki kiri dulu, masuk ke WC di kaki kiri dulu, keluar juga memuji Allah, masuk menyebut nama Allah. Masya Allah, dalam hidup dimulakan dengan Bismillah, diakhiri dengan Alhamdulillah.
lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.